Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Ahad 12 Desember 2021 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di sini di acara Parade Virtual Kesehatan Mental 2021 dengan kembali temanya mengenai psikoedukasi, dan kali ini itu spesial banget bagi Bapak Ibu yang profesinya adalah berkarya di lembaga formal atau institusi gitu ya, atau sebagai karyawan atau sebagai pegawai. Baik. Dan materi hari ini akan disampaikan oleh seorang narasumber kami. Beliau adalah Pak Andi Putranto. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Arum. Waalaikumsalam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih nih Pak Andi, nih weekend. Kalau Bapak biasanya kan kantornya Senin sampai dengan Jumat ya Pak ya? Senin Jumat Bu. Senin sampai dengan Jumat, tapi Ahad seharusnya ini Bapak bisa libur, menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi berkenan sharing ilmunya kepada kita semua di sini. Terima kasih ya Pak Andi ya. Ya, sudah hobi itu Bu. Sudah hobi, Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Ya, baik Pak Andi, dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Iya, terima kasih. Judulnya apa Pak? Mental state di Mental dunia state kerja. Di dunia kerja. Yes, Baik. okay. Saya mulai ya Bu ya. Mohon maaf, ini adminnya ini ya, berarti ya? Iya. Ya, admin Andi ya, saya jadikan co-host dulu. Tapi ini share ada di saya Bu, share screen. Ya, silakan. Ya. Boleh, silakan. Ya, Pak Andi ke-mute suaranya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semua dalam acara tanggal 12 Desember ini atas bantuan daripada support daripada Indonesian Tapping for Outstanding Performance. Saya akan menyampaikan materi mengenai mental state stabil di dunia kerja. Next, Mas. Mental state stabil di dunia kerja. Perkenalkan, saya Andi Putranto, akan membawakan materi ini. Materi ini saya gabungkan atas ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bu Arum, Pak Ari, dan saya komunikasikan dengan beberapa pengalaman yang saat ini sedang saya alami, baik itu di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya maupun di pekerjaan yang sekarang ini di bidang Human Resources Management. Sebelumnya, perkenalkan saya menyampaikan sekilas kurikulum vitae saya. Saya menyelesaikan pendidikan S1 ITS Teknik Kimia tahun 1982 dan melanjutkan MBA Teknologi di ITB tahun 1992. Jadi kebetulan di kantor saya sekarang ini banyak sekali anak-anak milenial ya yang usianya itu masih di bawah 35. Jadi kalau kita guyonan gitu sama pimpinan saya ini, Pak Andi ini dari ITS, cuma dia angkatan Jurassic Park gitu kan. Ya itu, jadi joke dengan teman-teman itu seperti itu. Saya melanjutkan MBAT di ITB 1992, ini juga karena ridho Allah. Nah, itu ada ceritanya sendiri ya. Ini juga kalau saya hubungkan dengan kesehatan mental, ya, itu ada kaitannya. Kemudian saat ini saya bekerja di bidang Human Resource Management,
kebetulan dipercaya untuk men-setup Departemen HRD and Legal. Selain itu, saya juga bersama teman-teman masuk ke bisnis seasoning atau penyedap dengan merek Halawa, yang sekarang masih dalam tahap perintisan. Ya memang belum stabil ya, apalagi pandemi ini kami turun sekali. Tapi alhamdulillah karyawan masih bisa terbayar salary-nya. Sebelumnya saya menjadi senior marketing di beberapa perusahaan ya. Jadi ada perusahaan laboratorium medis, dan akhirnya di usia saya yang ke-59 ini saya diminta untuk men-setup Departemen HRD and Legal. Nah, hobi saya ini sebagai trainer. Baik itu part-time maupun di dalam suatu perusahaan. Sebelumnya juga begitu ya. Saya senang sekali untuk berbagi ilmu. Jadi ini adalah di perusahaan saya sekarang, saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan beberapa ilmu, beberapa knowledge dalam launching suatu produk. Kemudian ini tahun 2015 saya memberikan materi service excellence di sebuah rumah sakit Muhammadiyah. Di gambar ini adalah bagian dari materi role play ya, bagaimana mereka harus bertutur kata kepada pasien sebelum melakukan pemeriksaan. Dan ini sama di Rumah Sakit Muhammadiyah di Pandaan tahun 2015 kepada para perawat dan petugas administrasi rumah sakit. Ini adalah keluarga kecil saya asli Magetan. Jadi terima kasih kepada istri saya yang selalu membuatkan kopi kalau saya lembur ya. Jadi membuat materi ini dibantu oleh anak-anak saya. Ini yang nomor 1 Bintang, yang laki-laki. Ini mohon doanya untuk segera skripsi lulus dari Unar Matematika. Kemudian nomor 2 ini Wulan. Ini autis Bapak. Jadi saya diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendidik dan membesarkan anak dengan ABK ya, sebagai ABK. Lalu anak saya yang paling kecil, Pelangi Nerisa, sebelah saya itu baru masuk di perguruan tinggi UPN. Ini mereka itu antusias sekali membantu bapaknya yang agak gaptek. Nah, tadi juga anak-anak kalau bantu saya itu bilang, aduh papa ini saya juga dibantu ya untuk setup Zoom ini. Ini adalah keluarga saya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saat ini saya bekerja di perusahaan yang salah satu produknya adalah ini, nutrisi. Salah satunya adalah Algati ini. Ini adalah nutrisi yang mengandung kolagen. Jadi ini juga masih kategori setup. Kemudian bersama teman-teman saya mendirikan penyedap ya, pabrik penyedap di Mojokerto. Masih skala UKM Bapak dan Ibu sekalian ya, modal dengkul, modal keimanan. Kita presentasi kemana-mana cari modal ya, dan alhamdulillah berdiri. Ini sudah tahun ketiga kalau nggak salah. Ya, kami improve terus baik dari sisi grafis maupun untuk promosinya. Seperti ini beberapa variannya. Ada merica, ada tepung bumbu. Nah, sebelum kita mulai, coba kita dengarkan beberapa menit mengenai hal ini. We work much harder than most of them. We never sleep well. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team works very hard. Nothing is easy. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya apa sih hubungan dari yang disampaikan oleh Jack Ma itu dengan materi saat ini? Jadi kaitannya ini adalah sama dengan mental state. Nah, kita kalau bicara mental state itu sebetulnya arahnya ke kesehatan mental. Kalau kita pelajari ya,
saya amati dan saya pelajari dalam dunia kerja khususnya, itu memang sangat diperlukan mental state ini. Dan hakikat manusia itu dia memiliki potensi yang disebut dengan human technology. Seperti yang Pak Ari pernah ajarkan itu, manusia itu bisa mengattract sesuatu dengan segala macam apa yang dipikirkan oleh otaknya. Dan human skill atau people skill atau human technology itu sebetulnya sama. Jadi human skill salah satu kriterianya itu adalah kemampuan mendengarkan atau listening skill. Nah, sedangkan yang diajarkan saat ini adalah lebih banyak ke talk ya, ke communication skill, tapi jarang yang mengajarkan listening skill. Kemudian empati dan kesabaran. Dan yang tidak kalah penting lagi ya, yang disampaikan oleh Simon Sinek itu, bahwa salah satu human skill itu adalah getting difficult conversation. Di dunia kerja itu kadang terjadi conversation yang sangat sulit. Kita dengan beberapa teman, dengan peers itu sulit, karena masing-masing membawa karakter yang beda. Kemudian confrontation, banyak sekali ya confrontation itu ya. Apalagi saya dimasukkan ke dalam suatu lingkungan ya, di mana lingkungan itu sedang setup. Nah, setup itu pasti akan ada benturan-benturan kebiasaan, budaya, dan lain-lain. Nah, ini semualah yang disebut dengan human skill. Setelah saya pelajari lebih lanjut ilmu yang diajarkan oleh Pak Ari dan Bu Arum ini, maka mental state ini adalah salah satu faktor agar kita bisa mempunyai human skill yang bagus. Dengan adanya human skill yang bagus ini, kita akan bisa menjadi leader yang lebih bagus juga. Tentunya leadership kita meningkat. Nah, jadi setelah saya pelajari, saya mendengarkan videonya Simon Sinek, kemudian saya baca-baca ulang dari Pak Ari mengenai human technology, dan dari Bu Arum ya, masalah tapping meridians ini coba saya kaitkan dan apa yang saya alami di kantor itu. Jadi suatu kondisi yang seimbang antara mental hygiene, produktivitas, dan kesehatan itu harus seimbang. Nah, kalau kita lihat 3 komponen ini, maka mental hygiene, kemudian kesehatan itu ada di karyawan. Itu ada di karyawan ya, ada di employee side ini. Sedangkan produktivitas itu adalah ada di company side. Jadi tuntutan perusahaan itu karyawan harus produktif. Seperti itu. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang sehat mental? Atau mental state-nya stabil dan sehat itu adalah selama orang itu bisa menyadari kemampuannya, mampu menghadapi stres, mampu berperan dalam lingkungannya, menerima dirinya sendiri, produktif dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang sehat mental. Dan yang tidak kalah pentingnya, itu adalah dia bisa berpikir tenang dalam keadaan under pressure. Ya, ini adalah orang-orang yang sehat mental. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ini bisa dicapai kalau kita melakukan serangkaian langkah-langkah yang akan saya sampaikan dalam pemaparan ini. Nah, ini adalah gambaran dalam situasi dunia kerja. Di bagian atas itu company side, kemudian yang di bawah itu adalah employee side. Jadi kalau di company side itu biasanya perusahaan itu akan menuntut suatu target. Baik itu target sales, target laporan keuangan, kemudian target target event, dan lain-lain. Di setiap departemen itu pasti ada target. Kemudian perusahaan itu selalu menuntut suatu loyalitas. Karyawan harus loyal kepada perusahaan dan produktif. Sedangkan di sisi employee biasanya timbul stres karena adanya target. Saya pernah melakukan penelitian waktu saya masih bekerja di laboratorium medis. Itu di sebuah BUMN ya, anak perusahaan sebuah BUMN. Kalau bulan kedua
minggu kedua itu tingkat penyakit lambung itu meningkat. Nah, setelah diteliti, karena pada minggu kedua itu karyawan di bidang sales ya, di bagian sales itu akan dituntut dicek. Kalau target sebulan itu adalah katakan 30 juta, nah kalau tengah bulan dia belum mencapai 15, maka di reschedule. Sales plan-nya itu harus di reschedule. Bahkan sampai jam 2 malam, kalau dia belum jadi dan belum di-approve oleh pimpinannya, maka dia nggak boleh pulang. Nah, inilah yang membuat teman-teman waktu itu yang jadi objek penelitian itu penyakit lambungnya meningkat, mulai dari mah, diare, asam lambung, seperti itu. Nah, kemudian timbul adanya rasa kebosanan dengan sesuatu yang rutin ya. Ini terutama di bidang industri atau di pabrik ya. Jam 8 tet masuk, jam 5 tet pulang ya. Kemudian pekerjaannya adalah dengan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian membungkus, mengepak, mengangkat, ya seperti itu, sesuatu yang rutin. Ini kadang-kadang membuat mereka itu bosan. Dan kadang-kadang karyawan merasakan ada suatu ketidakadilan, ya, injustice. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apa yang diterima oleh karyawan itu. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita mengatasi hal-hal yang seperti itu yang bisa menyebabkan suatu beban emosi. Metode yang digunakan adalah meridian tapping for performance. Tapi ini tidak akan saya bahas detail karena di sesi sebelumnya kan sudah dibahas ya secara detail. Tapi intinya yang penting teman-teman atau bisa nanti menyampaikan ke mereka yang masih bekerja itu bahwa yang penting itu kita mengidentifikasi mana-mana yang bisa menimbulkan beban emosi. Ini yang perlu dilakukan. Karena kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah yang menyebabkan adanya beban emosi, maka yaitu kita tidak terasa, tahu-tahu produktivitas kita itu turun. Nah, ini adalah gambaran daripada meridian tapping for performance. Jadi kalau beban emosi itu diteruskan, tidak dilakukan sesuatu tindakan, maka akan bisa menyumbat beberapa titik-titik meridians yang ujung-ujungnya nanti akan menurunkan kinerja dan selanjutnya akan bisa timbul suatu penyakit karena adanya beban emosi tersebut. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Pak Ari dan Bu Arum ini sehingga saya mengenal ilmu itu. Nah, intinya adalah dilakukan suatu tapping pada titik-titik tertentu ya. Di sini, kemudian di kiri mata, di bawah mata, kemudian di dada, kemudian di tangan. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah yang bisa dilakukan oleh teman-teman pada saat merasakan adanya beban emosi tersebut. Ya, ini harus dirilis. Ini lebih jelasnya terapi ketuk meridian generasi ketiga. Nah, sebelum itu tentunya akan diperlukan suatu langkah-langkah sebelum melakukan ketukan itu. Jadi mengukur skala sampai di mana tingkatan stres kita itu. Seperti yang pernah saya alami itu pada saat kecil itu eyang saya tuh pernah bilang bahwa kalau nggak kuliah di ITB itu susah cari kerja. Nah, ternyata saya itu tidak berhasil kuliah di ITB ya. Nah, dan itu membekas dalam pikiran saya. Jadi kalau saya kerja ketemu sama alumni ITB itu saya ngeper duluan. Nah, ini diukur skalanya. Saya baru terasa itu setelah ketemu Pak Ari ya. Oh iya, kalau dulu saya itu bermasalah di sini di beban emosi itu. Nah, diukur skala di usia yang sudah di atas kepala 5 ternyata kok masih teringat dan menjadi beban. Nah, berarti skalanya skala berat. Lalu dieksplorasi, rasanya seperti apa sih? Nah, rasanya itu, yaitu tadi, begitu kita harus presentasi, kemudian yang uji itu alumni ITB, pimpinan alumni ITB. Nah, ini kita sudah kalah set dulu, istilahnya kalah mental ya. Mental state-nya nggak seimbang. Nah, jadi ini harusnya
dirilis, harus dirilis ya dengan metode Meridian Tapping for Performance itu dengan langkah-langkah seperti ini. Jadi ada setup, ya, menerima setup itu meskipun hari ini hamba cemas, tetapi hamba ikhlas dan pasrah seperti itu. Kemudian dilakukan ketukan dengan ucapan istighfar dan seterusnya ya. Dan kemudian yang saya pelajari atas anjuran waktu itu juga dalam sesi Bu Arum dan Pak Ari itu ada anchoring. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Anchoring sambil ucapkan alhamdulillah. Baik, kita lanjut dulu. Ini adalah penerimaan ya, setup menerima. Seperti ini ya. Dan ini saya coba menjelang akhir tahun ini pressure dari pabrik itu memang tinggi ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya metode ini. Nah, kemudian anchoring, alhamdulillah. Jadi kalau kita anchoring itu jangkar ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang instan ya, kita harus mempunyai satu event yang kita ingat. Misalnya satu event kita piknik bersama keluarga, yang membuat kita bisa merasa tenang, bahagia. Nah itu seperti dipotret, jebret, lalu kita masukkan memori, kita recall dengan menekan tombol, misalnya tombolnya itu ada di jempol atau di bahu, kita tepuk, atau di tengah antara jari dan telunjuk ini. Kalau saya memakai ini, ya ini adalah cara instan. Aplikasi MTP ada bisa untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan ya. Seperti ini prosedurnya. Oke. Nah, saya sedikit cerita. Pada saat meeting itu kan, apalagi menjelang akhir tahun ini sangat besar pressure-nya seperti yang saya katakan tadi. Nah, pada saat meeting, misalnya kita dipojokkan bahwa ide-ide kita itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, kita diserang. Pada saat kita diserang, kalau kita mental state kita belum stabil, maka jalan yang paling cepat itu ada dengan anchoring itu tadi. Ini yang sudah saya praktekkan dan saya buktikan. Maka pada saat diserang dan dipojokkan itu, maka saya tekan ini. Alhamdulillah, terima kasih pembelajaran yang luar biasa. Tapi saya katakan dalam hati ya. Sehingga saya bisa tenang, kemudian saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang memojokkan. Seperti itu. Jadi anchoring ini menurut saya adalah shortcut-nya pada satu yang sangat darurat. Demikian juga nanti pada saat Bapak dan Ibu di sebuah organisasi atau memimpin rapat untuk usahanya dan seterusnya, jika pada satu kondisi yang kepepet, ini adalah sangat efektif. Dan titik ini ternyata itu hubungannya sama lambung. Jadi pada saat didesak kita, lambung kita itu sesak ya. Lalu saya tekan ini, saya tersenyum sambil bilang, alhamdulillah, terima kasih atas pembelajaran yang sangat bermanfaat. Nah, sehingga saya langsung tenang, lambung saya itu nggak bengah. Kemudian saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan mereka. Nah, setelah istirahat jam kerja, setelah sholat zuhur, saya lakukan tapping. Saya lakukan tapping dengan tenang. Karena pada saat meeting kepepet itu, saya tidak mungkin melakukan tapping itu. Jadi pada saat istirahat itu saya tapping berkali-kali. Saya tapping berkali-kali sambil memaafkan orang yang menyerang saya tadi itu ya. Jadi seperti itu ya, maafkan orang lain, kemudian tapping, maafkan diri sendiri, tapping, lihat diri Anda ke depan, tapping. Jadi jangan sampai satu event yang sekilas hanya berlangsung beberapa jam itu bisa mengacaukan mental state Anda, sehingga kalau itu larut ya, dibawa ke rumah lalu cerita ke istri, aduh Bu, tadi saya begini-begini. Nah, ini akan menurunkan kemampuan human skill Anda seperti itu. Itu ya. Sama juga pada saat kita memimpin ya, atau mendirikan suatu usaha, pasti kita akan punya masalah-masalah seperti itu. Benturan dengan pasangan, kemudian ada masalah dengan lingkungan. Nah, itu makanya gunakan tapping ini yang sangat efektif ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah punya satu tips ya, menurut saya ini ada shortcut-nya dengan alhamdulillah anchoring tadi,
Kemudian kita punya suatu metode yang disebut dengan MTP. Ini bisa dilakukan kalau Bapak dan Ibu mau tidur, kemudian pada saat jam istirahat, pada saat setelah sholat zuhur, ya, tapping, supaya bisa produktif lagi dan bisa berpikir tenang. Itu yang paling penting di dalam kesehatan mental ini. Tetapi ada langkah-langkah yang dalam sehari-hari itu kita akan memperkuat, ya, kita akan memperkuat mental state kita, yaitu dengan mengalign diri kita dengan dunia. Apakah itu dunia kerja, dunia organisasi, dunia wirausaha. Nah, kita harus bisa mengalign diri kita supaya itu tadi, ya, mental state kita itu stabil. Kembali saya ingatkan, kita punya dua metode, anchoring, kemudian MTP. Ya, MTP dan anchoring itu sebenarnya satu paket, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kalau saya baca dan saya pelajari dari resource yang lain, sumber yang lain, ya, ini memang kita disarankan. Saya combine coba dari sumber-sumber yang lain, kita disarankan untuk mengalign. Nah, dengan mengalign ini salah satu caranya adalah kita mengenal di dalam organisasi atau perusahaan itu bagaimana sih dunianya, ya. Seperti ini. Dalam suatu perusahaan, kalau kita lihat prisma, ya, atau kerucut ini, itu yang paling tinggi itu adalah top management. Kemudian ke bawah semakin besar itu adalah di level pelaksana atau karyawan pelaksana, ya, atau buruh pabrik atau seperti itu. Nah, ini adalah yang dimiliki oleh CEO-nya atau owner-nya kalau perusahaan itu perusahaan skala keluarga. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu sekalian, semua orang akan berusaha mendekati core of power itu. Ya, ini adalah perilaku organisasi seperti itu. Semua orang mendekati core of power sehingga disinilah akan terjadi suatu gesekan-gesekan. Ya, mendekatinya bisa dengan skill yang tinggi, ya, ini profesional berarti. Tapi ada yang mendekatinya ini dengan skill yang unskill, lah, katakan yang tidak profesional. Ya, saya sebelum ini saya bekerja di sebuah perusahaan keluarga. Tapi sebetulnya itu perusahaan yang besar. Ada holding, ya, ada holding company-nya dan dimiliki oleh seorang yang termasuk orang terkaya se-Indonesia, meskipun masih nomor sekitar 38, 39 gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat prisma yang paling bawah, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini seorang katakan office boy atau office girl-nya, ini bisa menelpon ke holding company pusat. Bisa menelpon ke holding company pusat, dia melaporkan sesuatu. Wah, si ini begitu, si ini begini. Dan parahnya dipercaya. Sehingga apa? Langsung ditegur ini yang dilaporkan ini. Nah, inilah yang juga akan menimbulkan suatu beban emosi. Si manajer ini akan khawatir. Waduh, dia ngomong apa lagi, ya? Nah, maka di situ akan ada suatu gangguan mental state di situ. Belum lagi ada seorang driver, ya, ada seorang driver itu yang sangat dipercaya sehingga dia ikut mengevaluasi karyawan-karyawannya itu. Nah, ini tapi dalam hal ini saya tidak menyalahkan suatu hal-hal, ya. Tidak menyalahkan ini salah, ini benar dan bagaimana memperbaikinya. Tapi yang penting karyawan ini mengidentifikasi bahwa di dalam organisasi itu ada fenomena seperti ini. Orang berlomba-lomba untuk mendekati core of power. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan dari McClelland's Theory of Needs, ya, dia seorang psikolog. Seseorang yang bergabung di industri atau di suatu organisasi, ya, itu akan memiliki orang itu, ya, biasanya orang itu akan memiliki, tiap orang memiliki 3 N ini. 3 need ini. Ya. Need of achievement,
need of power, need of affiliation. Dan 3 need ini jumlahnya 1. Jadi kalau misalnya dia achievement-nya rendah, maka salah satunya tinggi. Seperti itu. Jika dia power-nya rendah, maka affiliation-nya atau achievement-nya lebih tinggi. Jadi tidak bisa rata seperti itu. Nah, ini kalau tidak disadari oleh para pemilik perusahaan, kalau kita kebanyakan karyawan kita itu ada di need of power, ya kita akan sulit mengelola pegawai itu karena dia need-nya adalah power, ingin berkuasa. Nah ini yang banyak terjadi ya, ada mungkin pada saat rekrutmen ini tidak diwaspadai sehingga terlalu banyak orang yang need of power-nya tinggi. Kemudian juga dengan need for affiliation ini tentunya orangnya ini sukanya kongko-kongko. Ya, kalau di Jawa, Surabaya itu cangkukan gitu ya. Sehingga dia di pabrik pun dia akan cenderung membawa need-nya itu di dalam bekerja. Nah, orang-orang yang punya need of achievement yang tinggi ini akan stres tentunya kalau sebagian besar teman-temannya seperti itu. Dan juga sebaliknya, kalau di pabrik itu atau di industri itu atau di organisasi itu banyak sekali orang yang need of achievement-nya tinggi dan orang yang NPO-nya tinggi ini, dia juga akan stres karena dia tidak berhasil mempengaruhi. Nah, kembali lagi, yang penting karyawan itu bisa mengidentifikasi sehingga dia bisa tetap berputar di dalam prisma ini, di dalam kerucut ini dan tidak terlempar keluar. Itu maksudnya align with the word itu tadi. Nah, jadi artinya align with the word itu bagaimana caranya kita itu tidak terlempar dari kerucut itu. Nah, inilah yang perlu dikuasai oleh para karyawan atau eksekutif ya, atau yang masih bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan dan bisa mempunyai karyawan, hati-hati di situ. Ya, jadi supaya kita tidak terlempar dari kerucut itu, kita harus punya human skill yang tinggi. Nah, human skill yang tinggi bisa didapat kalau mental state kita stabil. Nah, selanjutnya, di dalam perusahaan itu selain orang itu punya need ya, ada 3 need itu, setiap karyawan itu punya personality. Punya personality itu dominan, influence, steady, compliance. Orang dominan itu belum tentu need of power-nya tinggi, tapi personality dominan itu orangnya itu tembak langsung ya. Dia result oriented, direct dan orangnya kompetitif, suka bersaing. Nah, sedangkan influence itu orangnya antusias. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan kalau Bapak dan Ibu masih bekerja ya, orang yang punya ide. Ahad nanti mancing yuk. Ayo rujaan yuk. Nah, ini orang-orang yang tipe-tipe influence. Sedangkan orang steady ini adalah dia orangnya pendiam, pendengar yang baik, ya, tahan banting, dan pekerja. Sedangkan orang compliance ini orangnya akurat, ya, suka-suka hal yang teknis. Nah ini biasanya cocok di bidang-bidang seperti accounting, quality assurance, quality control seperti itu. Nah, jadi dalam perusahaan ini ada 4 personality ini pada umumnya. Jadi pada saat menentukan atau menerima karyawan, itu biasanya saya memberikan personality test. Dan saya hitung komposisi karyawan ini jangan sampai dominannya terlalu banyak. Atau dia ditempatkan bagian apa. Kalau dia di bagian sales, ya biasanya saya lihat dia harus influence. Seperti itu. Nah, kalau dia di bagian accounting, itu compliance. Seperti dan kalau dia di customer service, itu ya antara influence dan steady. Dominan ini akan cocok dia menjadi kepala grup ya, kepala grup. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau kita dominans itu ilmu terbaru itu jangan sampai lebih dari 30%. Nanti nggak kerja, berantem terus karena ingin mendominasi seperti itu. Demikian juga dengan influence itu seperti itu. Kalau terlalu banyak influence ini, waduh, ngomong terus ini. Orangnya suka ngomong influence ini.
Ya, jadi harus ada kombinasi yang pas antara dominan, influence, steady, compliance. Kalau nggak ada orang steady, nggak ada yang kerja gitu ya. Demikian juga dengan orang compliance. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi kita tidak bicara masalah detail mengenai DSC, tapi yang penting teman-teman yang masih bekerja mengetahui bahwa ini biasanya ada di suatu perusahaan dan bisa menimbulkan suatu gesekan-gesekan. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, demikian juga kalau kita lihat ya, ini saya ambil dari Pak Cipto Suwandi, ini adalah ahlinya K3 di Surabaya ya. Hygiene ya, mental hygiene ya, beliau ini ahli sekali Pak Cipto Suwandi ini, bahwa stres yang terlalu tinggi itu akan menurunkan kinerja. Tapi kalau stresnya rendah, orang itu juga akan kurang tertata. Tapi ada baiknya kita memanage stres itu pada titik yang optimal supaya tim kita itu betul-betul bisa kinerjanya bisa bagus. Ya, saya kemarin saya mendengarkan presentasi daripada Biro Umroh ya, sebuah Biro Umroh. Dia menetapkan tim salesnya itu satu hari itu call-nya 500. Dia harus call, maksudnya call ke prospek itu sehari 500. Nah, jadi dari minimal pada saat dia mulai itu dia harus mempunyai 500 call, 500 prospek. Nah, ini lumayan ya. Jadi dengan ini dia bisa punya kinerja yang optimal. Nah, ini kalau kita lihat grafik hubungan kinerja dengan stres. Kemudian di dalam industri biasanya yang mereka menggunakan tangga kebutuhan Maslow ya. Saya juga sering menggunakan ini. Ya. Jadi ini suatu tangga kebutuhan sama Maslow ini dibagi menjadi 5. Pada tingkat yang terendah, seseorang itu akan memenuhi kebutuhan fisiknya. Fisiologi, security, sosial. Pada saat dia masuk pertama menjadi karyawan, orientasinya itu memenuhi kebutuhan fisiknya. Kemudian meningkat selanjutnya, semakin lama bekerja, dia ingin rasa aman, punya tabungan, punya asuransi, ya, dan lain-lain, punya rumah. Ya. Kemudian tingkat sosial, dia ingin berkeluarga, dia ingin punya network, punya teman yang banyak. Nah, setelah itu, esteem itu dia ingin diakui. Dia ingin diakui bahwa dia mampu dalam mengerjakan itu. Dan yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Dia ingin suatu pekerjaan yang menantang. Atau bahkan dia memutuskan untuk keluar untuk membuat suatu usaha sendiri. Ini adalah tangga kebutuhan. Ini juga bisa menimbulkan suatu emosi atau stres ya, emosi atau stres. Artinya apa? Kalau seseorang sudah merasakan saya ingin diakui, nah berarti dia sudah berada pada tahap esteem. Nah, kalau ini manajemen perusahaan tidak bisa melihat ini, ya dia akan bisa timbul suatu itu tadi, bisa kinerja turun, atau bisa sesuatu hal yang lain ya. Nah ini sebaiknya tidak terjadi kalau misalnya orang yang sudah pada tahap esteem ini, dia punya kinerja baik, dan selayaknya jangan sampai orang ini keluar. Ada juga yang sudah lama bekerja, tapi orientasinya itu sebenarnya masih di fisik. Ya, jadi esteemnya ini nggak keluar. Nah ini yang memang tugas ARG. Kembali lagi, yang penting teman-teman bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan stres ini, yang menyebabkan emosi ini. Kita lanjut dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya pernah waktu pertama kali saya bekerja di bagian HRD itu, ditanya sama owner ya perusahaan itu, ini gimana ya orang-orang yang menjadi pekerja langsung di pabrik ini kok orangnya kasar, kemudian tidak berpikir panjang. Kemudian saya pelajari, saya cari referensi mengenai otak ya. Otak kita ini seperti apa sih gitu kan. Nah, setelah saya baca baru saya jawab ke beliau. Rata-rata mereka berpikirnya masih pakai otak reptil. Dan mereka masih berada di fase fisiologi. Seperti itu, memenuhi kebutuhan fisiknya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
ada apa sih dengan otak kita ini? Saya mencoba mempelajari, tapi ya mohon maaf, belum dalam-dalam banget ya. Tapi yang penting kita bisa tahu ya bahwa otak kita ini canggih. Otak kita ini punya 3 komponen, yaitu otak reptil, kemudian otak mamalia, dan neokorteks. Jadi otak reptil ini usianya sudah 500 juta tahun. Sudah lama ini ada. Otak mamalia atau sistem limbik ya. Otak mamalia ini kan mamalia itu sapi ya, seperti itu ya. Itu mengendalikan emosi. Dan otak intelijensia di dalam textbook itu dikatakan ini adalah neokorteks atau otak primata. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 3 otak ini kepada kita. Ya, cara bekerjanya begini. Jadi pada saat otak reptilia ini adalah sistem pengaman. Jadi orientasinya dia itu bagaimana mengamankan. Ya, kebutuhannya adalah kebutuhan yang basic sekali. Makan, ya, minum, seks, dan sesuatu yang sifat pengamanan. Jadi seperti saya beri contoh ya, pada saat misalnya saya meeting ya, saya diserang. Apa idemu itu tidak bermutu misalnya ya. Nah, informasi pertama kali masuk ini di otak reptil ini. Di otak reptil ini. Nah, otak reptil ini biasanya pilihannya adalah fight ya, lawan, fight atau flight, kabur ya. Atau freeze, diam saja. Nah, ini adalah otak reptilia. Dan cara kerja otak ini dimanfaatkan oleh para ahli marketing. Karena mereka tahu bahwa informasi pertama ini masuknya ke otak reptil. Ya, jadi yang penting itu kita bisa mengendalikan ya. Kita bisa mengendalikan pola pikir ya. Jadi flow-nya itu seperti ini ya. Otak reptilia akan konsul kepada otak limbik akan konsul kepada neokorteks. Neokorteks ini adalah CEO-nya. Ya, ini yang paling lebih bijak ya, karena dia menggunakan intelijensi. Jadi pada saat fight ya, kita diserang, saya memilih fight ya. Nah, fight saya ini dikendalikan oleh limbik. Kemudian secara intelijensi ya, otak saya mengatakan ini kesempatan bagus. Kalau kamu ngelawan, habis karirmu. Nah, ini bisa keadaan ini pada saat kita otak reptil kita ini mulai berontak, kita pakai anchoring itu tadi. Ini pengalaman saya ya, saya praktekkan itu, saya pakai anchoring itu. Begitu saya pakai anchoring, maka si reptil ini akan menjadi lebih tenang. Ya, karena sudah dikendalikan dengan otak mamalia itu tadi, limbik itu tadi ya, dan secara intelijensia, secara neokorteks, dia bilang jangan terlalu frontal melawannya. Karena apa? Karena habis karir kamu kalau kamu melawan pimpinanmu sendiri. Seperti itu ya. Jadi 3 komponen ini yang harus bisa kita kelola. Ya, ini yang terjadi. Jadi MTP ya, kemudian anchoring ini sangat membantu dalam mengelola kerja otak kita ini. Nah, ini kalau tidak dikelola, ya tidak dikelola dengan baik, maka kita akan menghasilkan suatu energi yang juga tidak bagus. Ya, kita lanjut dulu seperti ini ya. Nah, kalau kita ini saya dapat dari Pak Ari ya, dari Pak Ari. Saya lupa sesinya, tapi beliau mengajarkan ini. Ini kaitannya dengan kesuksesan kita. Ya, level energi dan emosi ini. Ini kaitannya dengan semesta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, energi kita ini dibagi menjadi dua macam ya, power dan force. Level energi kita ini. Nah, coba kita lihat ya, level power. Level power yang paling tinggi adalah pencerahan atau enlightenment. Ini adalah energi yang paling tinggi. Jadi jangan dibayangkan energi itu sesuatu yang meledak-ledak. Jadi kalau orang marah sampai meledak-ledak ya, gebrak meja, itu bukan energinya tinggi, tapi otak reptilnya yang bekerja di situ. Otak reptilnya nggak terkendali. Ya, maaf ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah suatu keadaan yang harus kita kendalikan. Nah, sedangkan force ini jenisnya apa? Bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan. Ya. Dan
di sebelah kanan bisa kita lihat kalau force itu cenderung itu tadi reptilians yang bekerja, dan power itu adalah sebagai wisdom-nya. Jadi saya coba memainkan dari konsep yang saya terima itu ada level energi, kemudian MTP, lalu kemudian anchoring. Ya, ini yang saya coba kendalikan variabel-variabel ini. Jadi misalnya nih ya, salah satu contohnya pada saat meeting kita diserang, ya, ini perasaan ini akan menjadi drop, ya, deep down ya, katakan itu kita berada di level force ya, marah. Ya. Nah, atau begitu kita disepelekan habis-habisan, turun menjadi malu, energi paling rendah. Nah, kita harus naik, cepat segera naik ke level power. Maka tekan ankornya. Kalau saya lakukan ya, ini saya tekan ankornya. Ya, sehingga saya, alhamdulillah, dengan berkata alhamdulillah, saya bersyukur, terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa ini. Maka energi saya akan naik, pindah ke level power. Nah, sehingga saya mencintai orang-orang yang menyerang saya tadi. Nah, kalau kita sudah mencintai atau bersyukur dengan apa yang kita terima saat itu, maka energi kita masuk di level power. Kita bisa berpikir tenang. Seperti itu ya, seperti cinta itu ada di level 500. Penerimaan ya, kita menerima, kita berada di level 400. Seperti itu. Nah, jadi ini yang saya dapat ya, insight yang saya dapat kira-kira selama hidup kita ini ya, sampai kita meninggal, ya kita bermain dengan variabel-variabel ini supaya kita tidak terlempar dari suatu kerucut itu tadi. Dan pengalaman dari yang saya amati dalam suatu kehidupan, kira-kira perjalanan kita itu adalah mengendalikan komponen ini. Mulai dari apa itu tadi, kita punya 3 macam otak itu tadi yang sudah dianugerahkan, given ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya level energi dan adanya solusi ya dengan MTP, anchoring seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba mengkombinasikan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain ya, bagaimana supaya kita itu terlatih. Kita itu terlatih supaya kita tidak sulit mengendalikan level energi dan cara kerja otak kita. Ya, dalam yang saya dengar dari seorang orang Barat ya, saya lupa namanya ya, mungkin Simon Sinek gitu ya. How to make the lizard calm ya, bagaimana menenangkan si lizard. Nah, ini ada langkah-langkah harian ya. Langkah-langkah harian ini saya dengarkan dari si Vincent Laksiani ya. Dia pendiri Mind Valley. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita punya suatu langkah-langkah harian ya. Langkah-langkah harian apa yang harus kita kerjakan sih supaya mental state kita itu kuat dan mental state kita itu stabil. Jadi tadi kita sudah punya suatu keadaan yang shortcut ya dengan anchoring. Kemudian kita punya suatu keadaan MTP, yaitu kita merilis pada saat suatu kondisi kita memerlukan waktu, tidak bisa instan pada saat itu. Tapi ini ada satu langkah lagi, yaitu kita harian itu kita melatih diri kita, sehingga pada saat yang darurat pun kita akan tetap bisa mengendalikan diri. Boleh marah, tapi jangan sampai menjadi amarah. Nah, itu ini yang dilakukan saran dari seorang Mind Valley ya. Itu bahwa kita langkah pertama kita harus menjadi orang yang baik, compassion and kindness ya. Nah, kembali lagi ini kalau saya hubungkan dengan matriks itu tadi, kita menjadi orang baik itu energinya ada di power. Kemudian selalu bersyukur, ya itu energinya di power. Jadi misalnya Anda menjadi orang yang baik itu tadi ya, pada saat Anda diserang, ya Anda doakan dia, Anda maafkan dia. Kemudian kalau Anda punya rezeki lebih, Anda berikan kepada orang yang tidak mampu, apa itu nasi kotak atau apa ya, Anda berikan kepada dia.
Ini melatih. Nah, kalau yang saya lakukan, ini saya terus terang ya, saya sangat berterima kasih ketemu Pak Ari itu. Alhamdulillah sekarang itu saya lebih bisa mengendalikan diri. Jadi saya berlatih, saya harus jadi orang baik. Jadi pada saat saya keluar dari masjid, kalau ada sampah-sampah, biasanya itu kan anak-anak kecil suka buang-buang aqua gelas itu ya. Saya ambil, saya punguti. Ya, dengan niatan saya harus jadi orang baik. Nah, itu memaintain level energi saya. Dan begitu level energi saya itu termaintain, banyak keajaiban yang terjadi. Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya sudah pernah cerita ke Pak Ari di grup yang lain, sama Bu Arum juga. Kemudian selalu bersyukur ya. Dan yang paling radikal itu adalah forgiveness. Ini yang paling besar efeknya dalam diri kita. Nah, ini saya latih ya, pengalaman saya latih. Kemudian setelah 1, 2, 3 ini saya latih dengan baik ya. Saya latih dengan baik ya. Alhamdulillah saya masih berlatih. Kemarin hari Jumat itu saya meeting, saya masih disikat katakan ya. Saya disikat itu ya sempat kelayangan itu ya, kira-kira setelah sholat Jumat asar lah baru hilang. Ya, saya tapping terus. Ya, karena ya rada nemen gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, jadi dengan ada langkah 1 dan 2, 3 yang kita lakukan ini, salah satu keajaiban yang saya terima ya, pada saat saya ini kan jualan sesuatu ya di luar jam kerja kantor. Saya menghubungi paman saya. Saya menghubungi paman saya bilang, Om, saya mau menawarkan ini untuk anaknya. Dia bilang, oh kebetulan kamu ngontak saya. Ternyata dia itu baru sembuh dari COVID. Saya mau bagi-bagi uang sebagai ucapan rasa syukur saya. Dia minta nomor rekening saya. Nah, saya dapat 10 juta. Tapi sebelumnya memang saya dilatih ikut sesinya Pak Ari itu ya 555 itu ya, kita melakukan suatu attract. Nah, attract ini tidak akan berhasil kalau state kita ya, emosi kita tinggi. Ya, mental state kita rendah, itu event itu tidak akan terjadi pada diri saya gitu ya. Dan yang terpenting itu adalah nomor 456 itu adalah kita sebagai manusia, kita harus punya suatu planning dan mampu memvisualisasi serta feeling supported by the higher power. Visualisasi ini saya dilatih dalam sesi 555 ya waktu itu Pak Ari ya, yang mengatakan saya harus menulis keinginan saya, attract saya itu apa selama 55 hari. Nah, kejadian itu setelah itu saya mendapatkan itu. Pada saat saya menawarkan sesuatu saya mendapatkan itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah detailnya ya. Jadi compassion and kindness itu seperti ini ya, kita harus jadi orang baik. Itu memaintain level energi kita menjadi power. Ya, yang saya lakukan seperti itu. Ya. Di dalam pabrik itu saya sempat diancam juga sama seseorang ya, karena saya minta dia suruh memindahkan sesuatu yang sifatnya limbah B3. Saya ditantang gitu kan. Ya saya tenang aja. Untungnya mental state saya ini sudah tenang ya. Kalau reptilnya waktu itu enggak saya kendalikan, saya bilang ayo gitu kan. Nah, kalau reptil saya enggak saya kendalikan, ya reptilnya langsung fight or flight. Itu. Ya, tapi untungnya seperti itu ya. Kita harus jadi orang baik. Maka level energi kita tetap berada di level power. Kemudian gratitude ya, bersyukur. Ya, ini penting sekali. Apapun kejadian hari itu kita harus bersyukur. Jadi meskipun kita drop sekali, kita bersyukur. Terima kasih, pembelajaran yang baik. Alhamdulillah, anchoring. Nah, ini naik lagi level kita ke power. Dan forgiveness. Ya, forgiveness ini kita berikan maaf kepada semua orang. Seberat apapun kesalahan dia pada kita. Hutang nggak bayar, ya ngerjain, dibully yang membekas sampai kita besar ya, itu yang harus kita maafkan. Ya ada caranya. Caranya adalah yaitu tadi visualisasi, orangnya datangkan ke kita dan kita bilang kamu saya maafkan. Sebelum tidur ya, kita lakukan tapping, kemudian kita undang wajah orang itu, kita maafkan, dan dia pergi.
Nah, kalau Anda sebelum tidur bisa melakukan itu semua, nanti besok itu akan lebih baik. Kondisi Anda akan lebih baik. Badan Anda akan lebih segar. Nah, ini jadi langkah 1, 2, 3 ini jadikan suatu disiplin. Ada disiplin ya. Nah, kalau ini disiplin ini adalah kebahagiaan itu jadikan sesuatu yang disiplin. Hari ke hari itu Anda harus bahagia. Ya, makanya disebut disiplin. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah yang kami sarankan. Langkah 1, 2, 3 ini kita harus disiplin supaya kita bisa memaintain mental state kita seperti ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak harus punya visualization skill. Bagaimana kita mendevelop visi kita 4-5 tahun lagi ya. Seperti ini. Kita itu apa sih rencana kita? Nah, ini karena Desember coba di review ya. Apakah resolusi tahun 2021 ini menjauh dari visi, menjauh dari cita-cita, atau mendekat? Ya. Kalau ternyata menjauh daripada visi dan misi kita, maka harus kita evaluasi. Ada apa ini? Atau target terlalu tinggi, ya kita evaluasi untuk membuat resolusi tahun 2022. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya di awal 2021 punya resolusi, saya ingin punya penghasilan 50 juta misalnya ya. Nah, tapi tidak ada action plan. Jadi pada saat kita ingin penghasilan kita 50 juta per bulan, kita harus tahu resikonya, harus ada tindakan. Tindakannya apa kalau kita punya visi seperti itu. Visi kita, resolusi kita tahun 2021 katakan kita punya rumah. Tetapi action plan kita tidak ke sana. Ya, kita tidak disiplin, kita tidak memaintain mental state seperti itu. Ya. Maaf ini ada gangguan suara. Ibu-ibu kalau mau pesan juga nggak apa-apa sih, lewat itu. Jadi ini begitu kita menetapkan suatu target plan ya. Tahun 2022 saya reschedule action resolusi kita. Saya ingin 2022 apalah ya, umroh bersama keluarga dan seterusnya, tapi action plan-nya harus jelas. Hari Senin saya harus melakukan apa, Selasa apa. Tutup hari Senin kita evaluasi. Kalau nggak berhasil ya yang ini misalnya ya, nah kita langsung mengadakan corrective action untuk supaya hari Selasa ini menjadi lebih baik. Dan kemudian jadi ada 3 komponen ya. Pada saat kita berpikir, kita feel ya, merasakan, kita pantaskan. Kalau kita ingin 2022 itu kita ingin 50 juta penghasilan kita per bulan. Maka feel kita harus memantaskan. Oke, saya pantas mendapatkan feel itu. Bisa feel saya, perasaan saya bisa, saya pantas mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan. Ya. Jadi Allah itu Maha Kaya ya. Ini ilmu dari Pak Ari juga bahwa Allah itu Maha Kaya. Minta yang banyak sekali ya. Nah, waktu itu saya manifestasi saya itu 10 miliar ya. Dapat 10 juta. Jadi nolnya kurang berapa ya. Tapi alhamdulillah angka depannya sama ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian percaya aja ya. Anda percaya bahwa itu bisa. Tapi dengan 3 komponen itu. Bagaimana otak kita think, kita memantaskan, dan ada plan of action-nya. Plan of action saya adalah saya menawarkan. Saya ingin uang 10 miliar, saya dengan langkah kecil saya menawarkan. Saya mau menawarkan untuk anaknya Om. Karena Om saya sudah tua, saya tawarkan ke anaknya. Dia bilang, oh kebetulan kamu telepon, ini saya syukuran nih. Mau bagi-bagi uang untuk ponakan. Alhamdulillah. Dan kejadian itu berulang 3 kali dalam bulan yang sama. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena itu tadi saya berusaha memperbaiki mental state saya. Ya, pada saat anak saya masuk UPN ya yang paling kecil itu, saya harus bayar jalur mandi 30 juta. Puyeng juga ya. Padahal waktu pagi saya bisa gitu kan. Tapi sampai rumah, dari mana 30 juta gitu kan. Ya, mulai feel-nya mulai kacau nih.
Tapi saya lakukan do. Ya, saya lakukan tindakan. Apa yang saya lakukan? Saya silaturahmi. Tapi saya enggak pinjam uang. Saya silaturahmi. Lah, dia yang bersangkutan itu nanya, bagaimana anakmu ini? Oh iya, anak saya sekarang masuk UPN komunikasi. Nah itu loh, saya pusing juga nih. Harus bayar sekian. Lah spontan dia, udah tak bantu separuhnya. Nah, tinggal saya nyari sisanya. Itu seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dengan mental state yang bagus ini, itu mengeluarkan suatu vibrasi. Vibrasi ini menghasilkan suatu frekuensi yang ditangkap oleh alam semesta. Sebetulnya yang ditangkap oleh apa itu alam semesta ya. Ini law of attraction ya. Jadi mental state yang bagus ini akan menarik sesuatu yang bagus juga. Dan yang terakhir itu adalah kita harus punya feeling supported by the higher power. Bahwa Allah bersama kita. Kita yakin bahwa doa kita, keinginan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Selain itu kita harus ada feeling supported by our spouse, pasangan kita. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu ya, ini kembali lagi, ini ilmu ini saya terapkan, saya coba review pada pengalaman diri saya. Pada saat saya belum kenal ilmu ini, saya waktu masih kerja di Bandung, saya mencoba berwirausaha, tapi istri saya ini tidak setuju. Dia ingin kerja yang rutin, yang tetap, nanti dapat pensiun. Tapi jiwa saya itu tidak seperti itu. Akhirnya berantakan. Terus saya itu dapat ilmu dari Pak Ari dan Bu Arum ini. Aduh, kalau saya dulu waktu masih muda, kepala 3, saya ngerti ilmu ini. Mungkin saya sekarang sudah seperti Abu Rizal Bakri ya. Tapi itu tidak boleh ya, di agama tidak boleh. Tapi saya tetap bersyukur. Saya akan berbagi dengan anak-anak dan teman-teman yang masih muda-muda bahwa harus tahu ilmu ini supaya apa? Supaya bisa tidak terlempar dari kerucut itu tadi. Karena kita melawan. Ya, tidak ada feeling supported dan tidak ada seperti itu. Feeling supported by the higher power ya. Kalau kita balik di teorinya Maslow ya. Kalau kita balik ini di teorinya Maslow sebelum meninggal itu adalah dia menambahkan satu need lagi, yaitu namanya need of transcendental. Kebutuhan akan Tuhan. Sama di sini, feeling supported ini ditaruh di 6. Karena yang membuat bukan orang kita ya, bukan orang Muslim. Nah, kalau kita Muslim, kita balik semuanya itu. Kan Pak Ari bilang kemarin, itu Maslow itu akhirnya dibalik. Yang nomor 6 itu jadi di bawah. Nah, artinya apa? Saya paham sekali maksudnya Pak Ari. Kalau kita ini balik, bahwa feeling supported by the higher power itu adalah yang awal, maka yang lainnya itu akan mudah, Bapak dan Ibu sekalian. Sama dengan Maslow, kalau need nomor 6 ini kita balik, ya kita balik jadi yang need of pertama itu tadi, ya fisiologi itu jadi yang belakangan, ya maka semuanya insya Allah lancar. Nah inilah pencerahan yang saya dapatkan, pencarian dan pencerahan yang saya dapatkan sejak saya bergabung di balai training. Saya lupa ya awalnya saya dapat dari mana bisa bergabung dengan teman-teman di Bekasi ini. Tapi setelah saya evaluasi perjalanan hidup saya, kemudian saya praktekkan, ya memang sebaiknya memang yang nomor 6 ini yang jadi 1. Kalau ini Anda betul-betul feeling supported by the higher power, semuanya itu akan lancar. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu insya Allah semuanya akan berjalan sangat-sangat lancar, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Pemaparan saya hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau masih ada waktu, mari kita diskusi. Ya, baik, luar biasa materinya Pak Andi nih. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya walaupun tadi off kamera tapi tetap mendengar pemaparan dari Pak Andi. Ya, dan laptop saya mati jadinya saya pakai handphone ini. Baik, Pak Andi, kita cek kolom chat terlebih dahulu ya Pak Andi ya. Ya, baik Bu. Oke, suara saya insya Allah jelas ya? Jelas Bu.
Oke, alhamdulillah. Di catatan saya sih ini mulainya dari Bu Rahmi nih, Masya Allah saya konsumen halawa Pak, produknya bagus, bumbu dan mericanya bagus banget, Masya Allah. Terima kasih, Bu. Produk pribumi ya, produk pribumi Pribumi, Bu. dan sudah pasti dijamin kehalalannya. Ya. Iya, agak kecil karena saya tidak pakai mikrofon. Oke. Dari Pak Luki nih, Pak Andi. Iya, Pak. Dari Ya, Bu. Pak Luki bilang mau tanya, apa yang membuat Bapak berkecimpung di bidang HRD yang menangani urusan banyak manusia yang kompleks? Padahal latar belakang keilmuannya kan eksak, ITS dan ITB. Nah, ini motivasi awalnya apa nih, Pak? Ya. Dulu pada saat saya memilih teknik kimia, itu menyenangkan orang tua, Bu. Pak Luki ya. Jadi orang tua saya bilang, om saya itu kan banyak insinyur dari ITB. Umum saya itu, bapak saya bilang, bapak saya itu pegawai negeri, jadi yang pendidikannya lebih rendah dibandingkan ipar-iparnya gitu. Nah, dia bilang kamu harus jadi insinyur supaya sukses seperti mereka. Saya pikir saya tes psikolog, saya tes psikologi kan. Waktu itu saya itu cocok jadi dokter. Kemudian cocok jadi ekonom dan psikolog. Tapi kalau saya jadi dokter, uang dari mana? Waktu itu kan bapak saya pegawai negeri, anaknya enggak. Dan sekolahnya lama, saya harus cepat bekerja. Akhirnya saya cari-cari di buku. Teknik kimia itu apa sih? Jadi teknik kimia itu ternyata gaduh-gaduh. Di situ ada manajemen industri. Akhirnya saya pilih itu. Pilihan pertama saya ITB, karena di lingkungan saya itu orang yang nggak masuk ITB itu nggak sukses. Itu cerita, itu pengalaman pribadi, true story. Kemudian ternyata saya pilihan kedua ITS diterima. Tapi bekas di sini itu bahwa kamu di ITB, kalau ada di ITB kamu nggak sukses. Sepupu saya banyak yang dari ITB karena mereka tinggal di Bandung gitu kan. Seperti itu. Sehingga pada saat saya pertama kali kerja di Medan ya, di Aribawana Utama Oleochemical Industry itu ada anak ITB beberapa itu. Saya sudah ngeper kalau sama dia, wah ini pasti orang ini lebih pintar dari saya. Nah, itu trauma yang sangat besar ya. Sehingga saya itu akan terhambat dari itu. Mental block saya itu tinggi. Sayang waktu itu belum kenal sama Bu Arum sama Pak Ari. Atau mungkin Bu Arum belum lahir kan. Jadi 80-an Pak, saya lahirnya. Nah, apalagi itu 80-an Bu ya. 80-an. Nah, saya kerja itu 88 saya udah bekerja, Bu. Udah. Masya Allah. Iya, iya. Jadi terus saya bekerja, Bu. Saya bekerja di pabrik itu, Pak Luki. Ternyata kan waktu itu kan ada orang Jerman, ada orang Spanyol, Filipina gitu kan. Dia bilang, kalau pabrik ini jadi, kamu nganggur. Karena ini sudah otomatis semua. Benar apa yang mereka katakan. Jadi saya sibuk itu 1 tahun itu nganggur, training leadership dan lain-lain. Kemudian tahun kedua itu startup atau pembangunan ya. Tahun ketiga itu udah operation. Tahun ketiga itu saya benar nganggur. Karena kalau ada suhu naik atau tekanan ini saya atur dari control room sama teman-teman. Saya waktu itu jadi supervisor. Nah, saya tinggal tekan-tekan tombol dan lain-lain. Nah, saya mulai stres. Aduh, saya ternyata setelah pabrik efektif ini, saya ternyata ngatur orang. Ada anak buah saya itu benturan dengan anak-anak yang lain gitu ya. Saya bilang selesaikan secara jantan. Saya belum tahu ilmunya waktu itu kan. Ya mereka hampir berantem, tapi nggak jadi. Sama juga saya mengendalikan tim saya itu ada 1 orang yang tidak mau nurut. Ya karena otak reptilnya waktu itu masih kuat ya. Saya bilang, oke lah, kita sabung aja ya. Bahasa sana ya. Kita sabung. Kalau saya kalah, kamu ikut saya. Kalau kamu menang, kamu ikut saya. Benar, kita berantem di waktu jam istirahat itu di belakang pabrik ya. Nah, untungnya ya saya agak curang ya. Waktu itu dia enggak pakai sepatu proyek, saya pakai sepatu proyek sehingga dia jatuh. Nah, kemudian saya pikir-pikir, ternyata saya nggak cocok ya kerja di pabrik itu. Banyak nganggurnya gitu. Maksudnya shift malam itu ya teman-teman pada Pak pamit latihan meninggal gitu kan. Oh iya, jangan nanti jam 3 bangun loh ya, saya bilang gitu. Jadi saya akhirnya mulai stres. Saya stres, kayaknya saya harus pindah bagian. Akhirnya saya dalam perjalanan pulang dari Medan itu saya mampir ke Bandung.
Nah, kebetulan paman saya itu nawari, kamu mau nggak bantu saya bikin perguruan tinggi? Nah, akhirnya saya di situ. Oh ya, ini saya disekolahkan di ITB. Kembali lagi, obsesi saya untuk bisa kuliah di ITB itu dijawab sama Allah. Dijawab sama Allah. Saya disekolahkan sama paman saya. Itu Masya kalau Allah. nggak dari Allah nggak bisa. Akhirnya saya bisa apa itu cita-cita saya kuliah di ITB itu terlaksana. Senang sekali ya. Memang kampusnya luar biasa bagus. Nah, di situ di ITB itu saya diajarin ilmu bisnis. Ilmu bisnis itu adalah ilmu berinteraksi dengan orang. Dan saya cocok. Iya, betul. Saya cocok, kemudian saya juga part-time diajak teman itu part-time di sebuah pelatihan yang namanya programnya itu pelatihan pengembangan kinerja unggul. Itu kita mengupas masalah berkaitan dengan manusia, psikologi ya. Nah, sesi pertama saya itu adalah menyampaikan Abraham Maslow ini di hadapan direktur Telkom. Dengkul saya itu rasanya gemeteran. Usia sekian dan saya masih belajar pengalaman psikologi. Pertama ya Pak ya? Ya, saya itu langsung diterjunin ngomong masalah teori Maslow yang belum saya kuasai. Ya saya cuma ngomong ini bisa diaplikasikan di marketing, ini bisa diaplikasikan di SDM, saya bilang gitu. Nah, di situ saya mulai tertarik. Ternyata passion saya itu adalah di psikologi. Nah, itu terus yang berjalan berhubungan terus ya. dengan manusia lain. Berhubungan manusia, seperti itu Pak Luki. Dan berlanjut Masya ya, Allah. kebelapasan sampai sekarang, jadi ilmu teknik kimianya sih sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Kalau yang penting saya udah nyenengin Bapak aja seperti itu. Masya Allah. Itu Pak Luki jawaban saya, Pak. Yes, menarik banget sejarahnya. Kenapa lulusan eksak ITS ternyata berkecimpungnya di HRD gitu. Jadi yang menjelaskan juga nih jadi kalau ada yang dibilang tidak nyambung, sekolahnya sekolah apa, terus pekerjaannya pekerjaan apa, itu bukan suatu hal yang unik atau dianggap salah kali ya Pak ya, enggak juga gitu, karena memang sudah itu jalannya gitu, harus seperti itu dulu jalannya gitu. Dalam perjalanan Ada hidup dari itu kita nggak tahu lah apa iya yang betul. terjadi. Ada dari Bu Nur nih Pak Andi. Ya, monggo. Assalamualaikum, Masya Allah Pak Andi. Mental state Bapak senantiasa bisa terjaga demikian konsisten. Masya Allah. Ya, mau tanya Pak Andi, apa strategi yang dilakukan jika dalam perusahaan ditemukan lebih banyak karyawan yang kebutuhannya tuh fisik, fokusnya kebutuhan fisik sehingga bekerja apa adanya, menghabiskan waktu saja, apa yang Bapak patihkan ke mereka dan berapa lama terjadi perubahannya. Jadi bekerjanya tuh hanya sesuai dengan job desk-nya aja deh gitu, yang penting masuk ke kantor gitu. Jadi nunggu gajian gitu kali ya Pak ya Bu Nur ya maksudnya ya. Itu jadi penanganannya seperti apa tuh Pak Andi? Baik, Bu Nur ya. Jadi pada saat tadinya itu saya di GM Marketing, Bu. Di GM Marketing, karena mungkin umur sudah dianggap sudah sepuh ya, sudah hampir 6, malah 6. Itu saya diminta untuk setup HRD, karena memang belum ada. Jadi saya di holding men-setup HRD. Nah, kantor HRD itu lokasinya ada di pabrik. Nah, pada saat itu saya melihat banyak orang yang asal bekerja. Tapi itu juga menyangkut value yang ditularkan oleh kepala pabriknya. Sehingga saya amati mereka, kalau misalnya saya sedikit mengadakan perubahan ya, bahkan event itu adalah orang yang di level yang lebih tinggi, dia bilang, alah toh Pak, kenapa sih kok ngoyo-ngoyo? Kita bekerja juga, digajinya juga belum UMR pas. Ya yang santai aja lah gitu kan. Saya coba amati dulu karena di dalam suatu konsep atau teori ya yang ditulis oleh Isaac Daises ya, ahli organisasi itu, dia bilang memang untuk karyawan produksi perubahan itu paling lambat yang bisa dilakukan oleh mereka. Beda dengan mereka yang ada di sales dan marketing. Itu kalau kita menerapkan manajemen perubahan, itu mereka yang paling bisa cepat menerima. Karena sudah terdidik dari awal itu, pekerjaannya ya ritmenya seperti itu aja. Membungkus, mengepak, masukkan kotak, buang. Nah,
saya usulkan kepada pimpinan, ini kan order lagi tinggi ini, Bapak dan Ibu, kalau ini tidak dibenahi, akan terjadi tumbukan mental dan culture antara orang-orang yang belakangan masuk dan yang sudah lama. Karena industri-industri atau pabrik yang sudah besar-besar itu rata-rata orang yang belakangan masuk itu punya skill yang lebih tinggi. Nah ini bahaya kalau misalnya orang-orang yang lama ini tidak berubah. Akhirnya saya buat suatu program agar mereka tuh lebih punya meaning, lebih punya arti. Yaitu saya susun suatu program. Kalau dibilang training itu terlalu tinggi ya, tapi paling tidak itu mereka punya meaning. Jadi kan yang paling banyak ibu-ibu nih, perempuan. Jadi mereka saya buatkan suatu program bagaimana mendidik anak dengan baik. Nah, orang-orang ini begitu dibawa masuk ke ruang training, ada coffee break, ada nasi kotak, itu mereka sudah rasanya, wih luar biasa nih itu. Kemudian setelah punya meaning, itu saya usulkan suatu program. Kalau karyawan itu bagus penilaiannya, appraisalnya, anaknya menerima beasiswa. Ya, anak yang karyawan yang berprestasi akan menerima beasiswa dengan catatan anaknya ini juga berprestasi. Nah, ini mereka merasa punya meaning. Cuman kelemahannya begitu mereka punya meaning itu, mereka mulai menganalisa kebijakan perusahaan. Persis seperti yang dibilang Pak Ari. Hati-hati loh, Pak. Iya. Nanti Jadi lebih pintar Bapak, ya, Pak ya. nanti mereka menganalisa kebijakan Pak Ari, benar terjadi, Pak. Kalau Pak Ari gitu. Jadi cuman ya itu perlu kemudian bertahap, perlu dilengkapi dengan SOP. Reward and punishment-nya. Jadi memang belum ada semua. Jadi saya bantu. Tapi kembali lagi orang-orang yang sudah nyaman dengan kondisi seperti itu pasti benturan. Ya. Seperti itu. Bu Nur ya. Mudah-mudahan menjawab Bu Nur. Iya Pak, makasih Pak. Iya biasa tuh Pak kalau apalagi PNS. Iya. Itu tantangan tersendiri ya, Bu Nur ya. ASN. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dari Ibu Ani nih, Pak Andi di Cirebon. Ya, saya pelaku UKM yang punya beberapa pekerja. Suami saya kepala di sebuah SMK dengan tenaga pendidik sekitar 60 dan tenaga pendidiknya 60, siswanya 800 orang siswa. Sekarang saya juga membantu di sekolah sebagai guru BK. Apa yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat. Masya Allah. Pertanyaan saya, adakah instrumen yang bisa mengukur personality dari calon karyawan atau guru agar kita bisa menempatkan mereka di posisi yang tepat? Di sekolah harus ada Wakasek, wakil kepala sekolah, tata usaha, kaprodi, pembina OSIS, pembina ekskul, dan lain sebagainya, manajemen sekolah itu ya. Nah, itu apakah ada instrumen yang bisa mengukur personality calon karyawan atau guru, Pak? Ada, Bu. Saya punya yang namanya DISC test ya. Dominant Influence Steady Compliance. Nah, Bu Arum pasti juga ada. Saya pernah juga diskusi dengan Bu Arum. Nah, monggo bisa menghubungi Bu Arum ya untuk DISC itu. Jadi, kalau dulu itu, kalau saya pun punya Bu formnya, cuman untuk membaca hasilnya itu memang perlu apa ya, istilahnya itu ada artnya. Jadi tidak ada yang pasti karena itu kembali ke personality ya. Tapi personality saya waktu di sebuah perusahaan farmasi itu saya diminta mentraining salesman. Itu saya ajar di ISC. Bagaimana kamu menghadapi konsumen yang dominan, influence, steady atau compliance. Kalau kamu menghadapi konsumen yang compliance, kamu harus ngomong banyak masalah teknis. Seperti mereka punya toko mebel juga kan, Flora namanya itu di Jakarta itu. Nah kalau kamu jual di meja ini kepada konsumen yang compliance, itu Anda harus menawarkan yang teknis. Misalnya ini meja dari kayu jati, tahan lama, sangat awet, jangan banyak omong. Nah kalau Anda ketemu dengan orang yang influence, maka kalau dia bawa anaknya datang ke toko, bilang dipuji anaknya, waduh putrinya cantik sekali Bu, gitu kan.
meskipun enggak gitu ya. Tapi kita puji dia itu. Nah, kalau dominan orangnya ini strict ya, direct, suka ngomong langsung. Nah, Anda jangan banyak ngomong di situ. Kita coba analoginya ya ke karyawannya Ibu. Ada Bu instrumennya, tapi kalau Ibu mau menyeleksi mereka ya, coba Ibu perhatikan. Kalau dominan Ibu ya, biasanya jam tangannya itu di sebelah kanan. Nah, kalau saya merekrut orang, Ciri saya lihat fisiknya, ya salah satu ciri fisiknya. kalau memakai jam tangan dia di sebelah kanan. Nah, kalau saya merekrut orang, saya lihat jam tangannya. Ada sebelah kanan. Saya lihat, oh ini sudah 30% orang dominan ya, saya terima. Daripada nanti bikin heboh di kantor ya, berantem terus dia dengan dominan yang lain. Itu. Kalau dari ilmu yang terbaru ya, itu dominan itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, monggo Bu Ani. Di dalam satu bagian ya, di dalam satu bagian atau di dalam satu bagian Bu. Tapi kalau dia marketing itu harus influence, harus. Yes. Kalau bagian-bagian yang butuh akurasi tinggi itu tiba-tiba compliance. Nah, monggo Ibu hubungi dengan Bu Arum. Kalau ya misalnya Ibu mau belajar bersama saya ya izin Bu Arum dulu. Sebagai nanti saya sambungkan. Nanti kami sambungkan. Seperti itu. Tapi memang menarik Bu, menarik mempelajari orang itu menarik sekali. Yang di divisi marketing itu yang itu namanya profiling ya Pak Andi ya? Ya, lebih tepatnya profiling. Setiap jabatan itu punya profiling. Ya. Ini profiling jabatan ini nah, kita matchingkan si orang ini. Tapi jangan sampai kelewatan yang namanya kompetensi ya. Kompetensi ini yang harus yang mengerti, yang ngetes ya orang-orang punya kompetensi itu tadi. Begitu Bu Ani, mudah-mudahan terjawab. Masya Allah. Ya, dari Uniresi, nah, Pak Andi, nih saya tertarik dengan lapisan otak manusia. Saya relatif suka kreatif dan melakukan serangan balik karena sering merasa diserang. Oh, kalau diserang, serang balik gitu. Apa yang harus dilakukan dan adakah referensi buku yang Bapak sarankan untuk dibaca mengenai lapisan otak ini berarti ya kayaknya ya Uniresi ya? Iya. Bu Resi, kalau saya detail banget sih saya belum ya, tapi kira-kira peruntukannya apa dulu ya untuk mempelajari otak ini? Karena sekarang ya, persaingan. Boleh dialog langsung ya Pak Andi ya? Uniresi silakan buka audionya. Ya Pak. Ya, jadi kalau sekarang ini ya di dunia marketing, karena persaingan semakin hebat, ini ada yang namanya neuromarketing. Ya. Neuromarketing. Nah, itu dia memanfaatkan susunan otak ini. Jadi yang dihack pertama itu adalah si otak reptil ini. Karena otak reptil ini ya, dia yang menentukan. Ya, kalau misalnya kita mengiklankan suatu makanan ya, seperti ayam gorengnya McD ya. Nah, enak atau tidaknya ini enak otak reptil yang bilang. Kemudian kalau misalnya tadi Ibu langsung diserang, nah, kembali lagi posisinya Ibu ini sebagai apa? Kalau misalnya posisinya Ibu ini adalah suatu di organisasi, ya itu coba nyerangnya itu juga, kalau saran saya sih ya jangan langsung ya, tapi diterima dulu, kemudian Ibu harus tenang dulu. Mental state-nya ditenangkan dulu, kemudian sedikit dianalisa dengan cepat. Nah, kemudian begitu energi kita sudah sampai ke fase di power ya, kita kembali ke power, baru Ibu menjelaskan. Karena pada saat mental state kita tidak stabil dan dalam emosi, otak reptilnya ini masih merah ya, masih emosi, ini kita nggak bisa mengeluarkan jawaban yang membuat dia bisa menerima. Ya, pilihannya itu fight or flight, lawan atau kabur. Nah, kalau seolah-olah kita itu ini kayaknya nggak penting sih, salah dinin, ya kita freeze, diamin aja gitu. Fight, lawan, flight, kabur, freeze, itu diam. Nah, buku yang membahas mengenai itu banyak Bu. Ibu bisa search di Google atau YouTube ya, bicara mengenai neuroscience itu banyak sekali. Dan tinggal diambil sesuai manfaatnya. Ada yang bilang itu, Pak, gimana kalau otak reptil ini kita hilangin aja? Oh, nggak bisa.
Anda tidak akan punya kemauan yang keras untuk berprestasi kalau nggak ada otak reptil itu. Ya, tidak punya keinginan syahwat itu tidak ada kalau tidak ada otak reptil. Makanya Allah itu maha canggih sekali menganugerahkan kita 3 macam otak ini. Kira-kira itu Bu Resi yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu. Boleh bertanya nggak Pak? Ya boleh, monggo. Nah, misalnya begini, kenapa saya itu lebih cenderungnya memakai otak reptil itu Pak? Karena seperti suka terancam terus ya. Apakah karena mungkin pengaruh pikiran-pikiran juga, atau karena memang sering diserang dari banyak pihak gitu kan? Nah akhirnya saya itu agak sedikit merasa tidak nyaman gitu. Padahal banyak potensi-potensi saya yang jadinya tertutupi, tidak berkembang. Baik, izin saya jawab Bu Arum. Iya silakan Ya. Pak. Begini Bu, itu saya teringat pada saat saya usia antara pertama kali bekerja dengan sampai usia 35-an ya. Itu saya punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Setelah saya renungkan sekarang ya, pikiran kita itu yang menyebabkan timbul energi force. Ya, jadi energi force itu kalau kita lihat matriks tadi ke kanan itu adalah reptilians. Nah, pada saat kita punya perasaan seperti itu, kita menarik Bu. Kita menarik peristiwa-peristiwa yang sifatnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, maka kita harus memperbaiki pola pikir kita. Ternyata seperti itu. Jadi pada saat kita berpikir ya, wah saya nggak cocok, saya merasa terancam, terserang. Itu aja yang kita pikir. Maka yang kita tarik dari kehidupan alam semesta itu adalah peristiwa-peristiwa seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang sifatnya ancaman-ancaman. Dan pada saat misalnya ini ya, kenapa saya kok bisa masuk ke perusahaan ini? Karena adalah pikiran saya yang menarik itu. Saya tertarik dengan human resource development, akhirnya saya masuk ke situ. Tiba-tiba diberi tugas untuk ke HRD. Ya, ini yang bekerja ini adalah mekanisme pikiran kita yang mengattract. Pada saat saya waktu memilih istri, itu apa yang ada di pikiran saya? Yang saya lihat ibu saya itu dalam tanda kutip berpendidikan sebagai guru TK, sangat tergantung sama bapak saya, naik motor enggak bisa, naik sepeda juga masih gaduh-gaduh. Lah istri saya juga begitu. Naik motor juga baru-baru ini aja setelah ulang tahun pertama bisa naik motor. Jadi setelah saya pikir, saya dulu waktu di Bandung pernah pacaran sama anak 4 kedokteran gigi. Wah, orangnya ini mandiri. Waktu jalan sama saya itu mobilnya mogok. Loh dia tuh bisa betulin, saya nggak bisa. Saya pikir orang ini nggak perlu saya sih kayaknya. Akhirnya apa? Ya selesai nggak terus. Saya pengen orang yang betul-betul membutuhkan saya. Itu pikiran saya. Akhirnya apa? Istri saya ini yang datang, yang sekarang jadi ibunya anak-anak ini. Ya saya sempat kesel. Kamu ke pasar aja kok naik motor aja nggak bisa. Terus saya pikir-pikir, saya nggak boleh marah ya. Itu yang ada di pikiran saya gitu. Jadi mohon Bu Resi coba mereview ya. Yang Ibu pikirkan apa? Ini saya dapat pencerahan ya di Soka. Kalau Bapak perasaannya nggak enak. Kalau Bapak perasaannya nggak enak. Coba cek di pikiran Bapak itu lagi mikir apa. Tiba-tiba kok deg-degan. Nah itu loh yang saya cari lama-lama. Ikut macam-macam itu Bu. Ya, saya sampai belajar ke hakim segala. Nah, itu saya tercerahkan sama statementnya Pak Ari yang pendek itu. Saya sempat WA. Mencari berpuluh-puluh tahun itu saya dapat di sini bahwa mulainya dari sini Bu, dari pikiran itu. Insya Allah dari situ. Ya mungkin ini juga bisa berpengaruh ya Pak, pola vibrasi orang tua misalnya. Betul sekali. Saya sampai hari ini belum menikah. Nah saya relatif takut dengan laki-laki. Kemudian laki-laki yang saya takuti itu adalah laki-laki yang ganteng, laki-laki yang kaya. Wah, Dan itu saya ideal, Bu. Nah, kalau saya telusuri bisa jadi karena memang ada mental block dulu yang terbentuk gitu ya.
Betul, Nah, betul. orang yang paling saya takut itu tuh HRD, Pak. Oh. Itu ada ceritanya itu. Kalau di kampung saya itu dulu banyak rata-rata yang gagal pada saat wawancara. Nah, akhirnya yang berkembang di mindset pikiran saya itu HR kalau udah wawancara itu pasti gagal. Nah, tapi akhirnya saya ikut kuliah manajemen pengembangan SDM saya. Nah, saya bilang ternyata menjadi SDM itu menjadi HRD itu menyenangkan gitu kan. Nah, itu Pak mungkin pembentukan dan pemaknaan gitu ya. Nah, kemarin kan saya ikut belajar NLP sama Bunda Harum gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk ini juga gitu. Tapi itulah Pak, saya sudah lama mencari kenapa ini otak saya kok bermainnya di sini gitu. Tapi mungkin dengan penjelasan Bapak tadi cukup membantu. Iya Bu Resi, jadi benci sama cinta itu sama-sama dipikir Bu, itu yang hati-hati. Iya. Ada teman saya itu yang benci sekali sama seseorang, loh sekarang ini jadi istrinya. Iya, jadi benci sama cinta, senang atau tidak senang ya, itu tadi tidak senang sama RD, kan ada di pikiran Bu. Aku nggak senang sama RD, tapi akhirnya kan Ibu ngambil kuliah manajemen SD. Iya, ambil. Seperti itu. Dan kasus saya takut wawancaranya sih. Tapi yang terpikir itu adalah nggak suka sama HRD itu tadi. Iya. Jadi ini ada cerita Bu ya. Kasusnya Ibu itu ada di sebuah perusahaan asuransi. Ya. Ada orang yang takut menikah. Ada yang takut menikah. Kemudian kita telusuri ya. Kalau pakai metodenya MTP itu tadi, kita itu ukur skala, kemudian telusuri explore. Nah, setelah dieksplor itu ternyata dia melihat ibunya itu selalu dianiaya oleh suami bapaknya. Itu sampai si anak ini kasihan sama ibunya. Jadi dia berpendapat bahwa laki-laki itu tidak baik. Akhirnya dia itu takut menikah, takut gagal. Dia melihat ibunya itu sengsara, ditinggal bapaknya, sering KDRT. Nah, itu saya memperhatikan waktu apa itu istilahnya itu emotional release itu ya. Dengan kalau nggak salah itu orang Cina ya yang merilis. Nah, kemudian seperti bawang tadi dikupas. Explore ya, rasanya apa sih yang timbul. Akhirnya dicoba dirilis terus, tapi mereka tidak pakai tapping tapi pakai metode lain. Sehingga akhirnya dia menikah dan punya anak. Itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau mental block ini bisa dibuka, insya Allah itu tidak akan terjadi, Bu. Iya. Ya, mental block itu serius sekali itu menghambat kinerja kita. Iya, betul. Jadi yang dibilang tadi ya di MTP itu bisa untuk masa lalu, itu tadi clear the path tadi itu. Masa lalu mesti dibuang dulu sampai emosinya. Clear the path and get the goal ya. Kemudian masa kini dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang kita punya tujuan apa? Kira-kira ada benturan nggak sama keluarga atau sama diri Ibu sendiri ya? Nah, itu harus di clear the path dulu. Harus di clear the path and get the goal. Itu kan temanya dari parade kesehatan mental. Kalau Ibu ingin intensif itu ya pakarnya ya Bu Harum inilah ya. Iya, Insya Allah Bu, nanti kirim kabar Bu ya kalau misalnya sudah ada acara kami diundang juga Bu ya. Asal Ibu memang mau mental block itu dilepaskan. Iya. Nanti ya Bunda ya. Ya. Insya Allah ikuti terus nih rangkaian webinar psikoedukasi ini. Insya Allah minimal jadi ada sedikit pencerahan. Kalaupun memang butuh yang lebih intensif, Insya Allah nanti bisa dilayani juga gitu, Insya Allah ya. Insya Allah ya. Intinya Uniresi intinya adalah be the energy you want to attract. Jadi Uniresi ini mau meng-attract energi hal yang positif atau yang negatif, jadilah kita seperti itu gitu, Insya Allah. Pak Andi, masih banyak nih yang chat nih. Iya, sama-sama Uni. Di kolom chat. Ya, ada dari Ibu Retno. Ibu Retno Asihanti. Saya seorang ASN di LPNK.
saya ingin bertanya, bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga? Ya, saya kadang merasa beban kerja saya berlebih saat awal tahun atau perencanaan. Pimpinan sering menyatakan bahwa idealnya satu orang terlibat dalam 3-4 kegiatan di luar kegiatan yang rutin. Biasanya saya terlibat di 5-7 kegiatan. Namun di tengah tahun jumlah ini bertambah, bahkan pernah 1 tahun saya terlibat dalam 11 kegiatan, Masya Allah. Dan pada akhirnya saya juga tidak bisa melakukan semua pekerjaan tersebut karena jumlahnya terlalu banyak dan kadang level pekerjaannya di atas dari level saya. Oke. Untuk keluarga berangkat kerja, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Bagaimana seharusnya ya Pak? Sekarang ini saya sedang melarikan diri dengan jalan kuliah. Itu pun masih ada 1-2 pekerjaan. Jadi kuliah itu untuk melarikan diri dan sulit bagi saya menolak pekerjaan. Bagaimana sebaiknya Pak Andi? Terima kasih Bu Ani. Bu siapa tadi? Bu Ani ya? Ibu Retno. Ibu Retno ya, Ibu Retno. Memang di perusahaan itu seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke slide saya yang awal itu, mereka menginginkan produktivitas. Sedangkan di employee side itu ada yang namanya mental hygiene dan juga yang namanya apa itu tadi, mental hygiene, dan satu lagi kok ya saya lupa ya di slide saya sebelumnya. Jadi resiko kita bekerja di perusahaan formal itu seperti itu. Memang seperti itu. Jadi di perusahaan saya saat ini pun inginnya juga nggak banyak-banyak orang. Jadi banyak perangkapan-perangkapan yang diberikan kepada karyawan sehingga menimbulkan suatu itu tadi. Ya, di sisi company side dia menginginkan produktivitas, maka di employee side itu akan terjadi suatu stres atau beban emosi. Ya. Ada anak perusahaan, saya kan kebetulan di holding ya, jadi ada grup anak perusahaan yang di bidang marketing itu juga sering konsul ke saya. Dia harus pulang malam, akhirnya orang tuanya yang marah. Orang tuanya marah, cari kerjaan lain. Apa pulang sampai kadang jam 11 malam kalau ada suatu event. Kembali Bu Retno, kembali ke slide saya yang mengenai core of power itu tadi. Di dalam suatu kerucut itu, kita harus bisa mengalign supaya kita tidak terlempar. Nah, mengalign dalam arti kata kita coba rilis bahwa dengan adanya tambahan pekerjaan itu adalah sangat baik untuk karir. Kita coba rilis itu tadi, blok itu. Kemudian di sisi lain kita juga harus melihat benturan apa yang terjadi dengan pasangan kita, dengan keluarga. Ya, jadi MTP itu praktekkan untuk kondisi saat ini dan untuk kondisi yang akan datang. Nah, kembali lagi, kalau pada saat kita itu level emosi kita itu sudah bagus ya, artinya itu sudah tidak ada mental block, itu nanti pasti ada solusi. Nah, tiba-tiba pimpinan Anda itu bisa memahami dan ada sesuatu adjustment yang lain. Bagaimana Anda menyampaikan mungkin suatu keberatan. Nah, kalau ini harus dengan data. Dengan data, bagaimana Ibu Retno dalam satu hari itu load-nya seperti apa. Sama juga saya sarankan kepada di bagian lain itu, coba kamu tuliskan load-mu itu apa. Jadi kalau sudah begini, kamu harus bicara dengan memakai data ya, speak with data. Tapi jangan lupa sebelum membuat ini juga emosimu harus bagus. Jangan memutuskan sesuatu itu dalam keadaan emosi. Nah, itu yang nanti hasilnya nggak baik. Kembali lagi tubuh kita ini menghasilkan vibrasi. Nah, itu mesti di setel dulu di fase di tahapan power itu tadi. Supaya kita ada solusi yang tidak terduga. Nah, saya ragu dengan keputusan Bu Retno untuk ambil kuliah. Apa ini nggak menambah beban? Ya kuliah itu berat loh.
Apakah waktu tidak semakin tersita untuk keluarga? Kalau untuk kuliah, maaf Pak. Jadi kalau di ASN itu kan kalau kita kuliah, kita off dari kantor, Pak. Oh, Oh, iya. Jadi untuk Jadi melarikan diri tadi itu, Pak makanya Andi. bahasanya saya kuliah S3 ini kan sekitar 4 tahun ya, Pak. Jadi kan kalau saya selesai kuliah, anak saya udah SD lah paling enggak gitu. Ngitungnya tuh begitu. Sekarang anak saya kan TK. Jadi paling enggak saya kuliah di rumah, bisa sambil ngomong anak, saya ambil pekerjaan, saya masih pegang pekerjaan, tapi tuh saya menjadi editor jurnal ilmiah gitu kan, pengelola jurnal ilmiah di kantor. Jadi bukan pekerjaan yang terus-menerus dipekerjakan, kan itu setahun 2 kali terbit kan. Jadi masih terus ada kegiatan-kegiatan kayak seminar, paling saya terlibatnya kayak gitu-gitu, bukan pekerjaan yang terus-menerus gitu. Jadi dan saya sudah pernah Pak ngomong ke atasan saya dengan data, Pak ini loh Pak, saya megang kegiatan sebanyak ini gitu, saya overload. Tapi jawaban atasan saya waktu itu, iya saya tahu, dia bilang. Tapi kalau bukan kamu yang mau ngerjain, memang mau siapa lagi yang ngerjain? Jawabannya seperti itu gitu kan. Saya bilang, kan ada ini Pak, ada ini gitu. Oh enggak, saya akhirnya kamu yang ngerjain gitu. Jadi yang saya keberatan itu adalah atasan saya kadang belak-belakan bilang, saya minta kamu jadi bayang-bayang. Bayang-bayang itu artinya sebenarnya pekerjaan itu bukan pekerjaan saya. Koordinatornya ada, tapi atasan saya tidak percaya, dan atasan saya merasa ketika dipegang oleh yang bersangkutan pekerjaannya itu tidak jalan, jadi saya dimasukkan untuk membantu backup, tapi pada akhirnya yang dikejar itu saya Pak, bukan yang bertanggung jawab ini, bukan yang koordinatornya. Jadi kadang saya protes karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan menambah beban saya, tetapi saya tidak bisa mengklaim bahwa itu saya kerjakan karena ya itu udah ada nama orang lain di situ sebenarnya gitu. Akhirnya saya menolak pekerjaan yang bayang-bayang itu, tapi ya akhirnya jadi konflik dengan atasan memang. Ya, coba saya mapping ya permasalahannya Bu ya. Jadi mapping pertama itu adalah Ibu overload, tapi dari sisi pimpinan tidak bisa menerima. Yang penting yang beliau ingin Ibu yang mengerjakan. Nah, di sini ada peluang bahwa karirnya Ibu ini bagus ke depan itu. Itu yang saya lihat ya. Jadi mapping pertama adalah hubungan Ibu dengan atasan. Mapping kedua, Ibu harus menghadapi rumah tangga. Bagaimana caranya supaya balance. Dan coba sekarang kita pelajari dari sisi kerja otak. Informasi yang diterima oleh otak reptil itu bagaimana fight, flight, atau freeze. Nah, sepertinya Bu Retno ini milih flight. Ya, kan? Menghindar. Mendingan saya kuliah aja gitu kan. Nah, tentunya memilih flight ini atas pertimbangan otak limbik ya, dan otak neokortex yang sebagai CEO-nya otak itu. Tapi di sini saya melihat ada kausis yang kedua, itu hubungan Ibu dengan pimpinan jadi kurang bagus. Nah, mungkin di situ otak limbiknya waktu itu enggak, mohon maaf, waktu itu agak tenggelam sedikit. Nah, sehingga Ibu memilih flight. Saya menghindar aja deh kalau gitu. Tapi ini menurut saya sih ada baiknya. Artinya begini. Saya tidak tahu, saya tidak ada di situ ya Bu ya. Tapi kalau kira-kira menurut Bu Retno dengan kuliah itu bisa menghindar dari kantor 4 tahun, yaitu mungkin sudah pertimbangan yang bagus dari neokortex. Tapi dengan pimpinan ini harus segera diperbaiki. Apa itu hubungan itu? Artinya ya bagaimana memperbaikinya Pak? Ya dengan tapping. Dengan tapping atau dengan anchoring, reframing adalah pembelajaran yang sangat bagus. Terima kasih. Ya, jangan sampai begitu Bu Retno ingat sama pimpinannya, energinya jadi turun lagi. Ih, sebel. Ya, itu sudah turun. Seperti itu. Ini yang penting itu. Jadi kembali lagi kita bicara pada topik ini adalah bagaimana mental state itu ya di dalam diri kita itu supaya kita tetap stabil agar apa? Agar human skill kita ini bagus, Bu. Mohon maaf, Ibu di situ sebagai apa, Bu, di kantor? Saya staff sih Pak. Dan ini kemarin juga beberapa kali saya bingung, atasan saya tuh nge-WA saya. Jadi dia ikut rapat, dia ikut apa, dia cerita, saya ikut rapat gini-gini, terus dikirim foto, dia ikut rapat, tapi dia nggak menanyakan apa-apa gitu. Jadi saya sebenarnya agak bingung, ini
Bapak ini maksudnya apa ya kok itu memang kegiatan yang tadinya saya pegang gitu, jadi penyusunan rencana peraturan pemerintah kayak gitu-gitu. Ini perkembangan kegiatannya sampai sini gitu. Itu cerita ke saya gitu. Saya bilang, oh ya Pak, terima kasih diberitahu gitu. Ya sebenarnya saya agak bingung juga maksud Bapaknya apa, karena kan saya memang posisi kuliah tidak mungkin terlibat dalam kegiatan gitu. Ya. Tapi ya dibilang hubungannya buruk mungkin nggak buruk juga ya. Cuma memang kemarin waktu saya kuliah, kira atasan saya bilang ya udah, tapi kuliahnya jangan lama-lama ya, cepat balik lagi bantu saya gitu. Iya Bu. Ya Bu. Jadi salah satu komponen di human skill itu kan ada effective confrontation ya. Nah itu bisa didapat kalau Ibu ini mental state-nya bagus. Nah, bagaimana effective confrontation itu pembahasannya juga panjang ya. Human skill itu luas sekali. Tapi kembali lagi, yang penting mental state Ibu Retno ini bagus. Dan sebegitu perhatiannya si Bapak ini kepada Bu Retno itu ya anggap aja sebagai empati. Bahwa dia ingin memperbaiki hubungan ya, maksudnya hubungan kerja ya. Sehingga Bu Retno juga harus punya empati pada beliau Bapak ini. Kasihan juga ya dia nggak ada yang bantu. Tunjukkan empatinya aja dan sabar ya, sabar seperti itu. Nah, kalau ada maksud lain sih saya nggak tahu ya. Nah itu yang perlu dibuat garis demarkasi ya. Jadi tetap harus lingkup profesional. Seperti itu yang harus Bu Retno jaga. Bu Arum mungkin lebih ahli ya situ untuk. Ya Allah, kalau saya boleh tambahkan, ini kan memang Bu Retno nih posisinya ASN ya, dan itu seperti seolah-olah kontrak berapa puluh tahun kan kalau pegawai negeri swasta ya, aparatur negara itu memang mau tidak mau harus dijalani gitu ya. Walaupun bisa juga sih itu resign dari ASN gitu, cuma memang yang terpenting adalah bagaimana meresponnya gitu. Ketika udah nggak bisa, lingkungan tidak bisa diubah gitu, dan kita tidak bisa merubah orang lain kecuali kita merubah respon kita terhadap suatu kejadian itu gitu. Seperti itu Bu Retno. Ya, jadi maksudnya Bu Arum itu respon itu yang itu tadi. Respon itu bagaimana kita mengembalikan energi kita ke level power. Ya, pada saat kita merasa tidak nyaman, nah kita itu turun energi kita itu. Nah ini kalau tidak dikembalikan ke power itu bisa menjadi penyakit nanti Bu. Juga merusak pola pikir. Jadi tetap aja kembalikan ke level power, mental state kita itu. Kira-kira begitu Bu Retno. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit insight untuk masalahnya Bu Retno. Iya, terima kasih. Ya. Ini ada dari Bu Hani, saya setuju banget dengan paparan yang menyatakan harus memaafkan walau mungkin itu sangat sakit. Ya, sebetulnya memaafkan orang lain itu kebaikannya untuk diri kita sendiri ya Pak Andi ya. Iya, betul. Iya, nih Pak Andi dari Pak Hairudin. Oh ya, satu lagi Pak Andi dari Pak Hairudin terakhir nih. Iya. Izin Mas Andi, boleh saya menghadap, mau menimba pengetahuan dan pengalaman dari Mas Andi, sebab saya ini pensiunan tentara. Izin menghadap. Karena pensiunan tentara ya, jadi bahasanya mau menghadap, menimba ilmu. Masya Allah. Saya dengan teman-teman waktu membuat halawa itu juga begitu Pak. Kami berpikir, masa kita ini ikut orang terus gitu kan. Nah, kalau saya mengawinkan resource ya, jadi saya punya teman yang ahli yang dulu bekerja di sebuah pabrik bumbu masak yang besar di Mojokerto yang dari Jepang itu. Kemudian ini ada sekelompok orang-orang dari Hidayatullah yang punya market, yaitu para jamaahnya. Nah, mereka itu sangat ingin bikin produk-produk yang halal dan thayyib. Kemudian saya kawinkan teman saya dengan itu, kemudian problem adalah tidak ada modal. Setelah perencanaan gini, ya tanya ke saya, di duitnya orang ono gitu kan, mana tak cariin. Nah, saya presentasi ke teman-teman alumni ITS di Semen Gresik ini, akhirnya kita terkumpul uang 500 juta. Nah dengan uang itu ya sampai sekarang terus diputar berkembang. Alhamdulillah kami bisa membeli lahan pabrik itu yang tadinya kita kontrak 75 juta setahun,
karena teman saya yang sudah meninggal itu yang dari sebuah pabrik bunga, saya itu tokoh di situ ya, dia orang kiai yang punya pesantren, umurnya sama-sama saya, jadi kita punya preferensi di situ. Nah sekarang kita sudah bisa beli 2,7 M itu ngangsur, Pak. Ngangsur dari hasil penjualan itu, dan kemarin saya lihat, saya datang ke Mojokerto hari Sabtu itu sudah dibuat lantai 2, tapi masih batu bata ya, sudah ada lift barangnya. Jadi kembali lagi, jadi Pak Hairudin kembali semuanya itu bermula dari pikiran, Pak. Dari pikiran, Ya. oke. Saya bilang sama teman-teman, kamu kok bisa gitu kan? Ya bisa, modal dengkul kok. Tapi keyakinan saya harus punya keyakinan saya bisa. Dan teman-teman ya, tentunya teman-teman yang lain juga punya keyakinan. Nah, dalam perjalanan memang perjalanan itu naik turun ya. Kemarin pandemi itu kita drop sekali. Apalagi dia meninggal ini, ada culture shock di karyawannya itu sudah mulai ada yang begini. Tapi kembali lagi saya ingat apa yang diajarkan oleh Pak Kiai. Ya, kadang mereka itu bekerja sambil zikir. Puasa Senin Kamis itu sudah jadi value mereka, luar biasa. Nah, gitu Pak Hairudin. Kembali lagi ya, kita berawalnya dari pikiran, Pak. Ya, dari pikiran dan hati ini memantaskan, feel ya, memantaskan. Iya, betul. Dan ada tindakan, ya 3 komponen jangan dilupakan. Kalau kita cuma mikir sama berperasaan, tidak ada tindakan, ya percuma. Kemudian lupa, misalnya saya tidak punya skill apa-apa, ya mulailah dengan itu tadi, cita-cita di pikiran. Kemudian lakukan langkah-langkah action. Saya melakukan langkah action itu, saya minta presentasi ke teman-teman alumni. Saya minta presentasi. Itu teman saya ada yang jadi direktur semen Gresik. Disiapin tempat. Kita undang, saya presentasi, kita prospek bumbu masak seperti ini nih. Oh, sepele, dulu kon kuliah IP-mu piro ya? Kamu kuliah dulu IP-mu berapa gitu kan? Kayak diguyoni gitu. Nah, kalau otak reptil saya itu belum terkontrol, saya marah. Ayo kita keluar aja gitu kan. Tapi saya tenang aja ya, aku butuh duitnya kok. Nah, setelah sholat zuhur, waktu kita wudhu, ada yang deketin. Di aku ikut 200 juta, di aku ikut 100. Akhirnya terkumpullah uang 500 itu tadi. Masya Allah. Ini Bu Rahmi senang banget nih ketemu dengan ownernya Halawa karena konsumen dari produk Halawa. Ya. Saya sebagian kecil saham kok, Bu. Yang paling besar ya Pak Kiai. Masya Allah. Iya. Tapi insya Allah lah, insya Allah. Pak Andi, ini menarik banget pembahasannya sebetulnya, tapi waktunya nih sepertinya saya yakin betul juga nih Bapak Ibu semua di sini juga ada agenda keluarga, dan tentunya Pak Andi juga sepertinya sudah ditunggu oleh keluarga untuk weekend bareng ini. Ya, jadi kita akan bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir kembali di kegiatan Parade Virtual Kesehatan Mental. Insya Allah diadakannya tiap tahun. Insya Allah, Masya Allah. Ya, Pak Andi mungkin closing statement. Ya, terima kasih Bu Arum. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada intinya kehidupan ini adalah bagaimana kita mengendalikan mental state kita dari remaja sampai kita meninggal. Itu adalah tugas kita. Nah, ini bisa akan terlaksana dengan baik. Kembali lagi yang nomor 6 tadi, kita harus feeling supported by the higher power. Kalau itu kita jadikan langkah awal, insya Allah kesananya lancar. Dan mulailah dari pikiran, pantaskan dengan perasaan, dan ada tindakan. Itu jangan dilupakan. Jangan melihat kondisi kita sekarang. Wah, aku nggak punya duit, Pak. Dulu saya nggak punya duit juga pada saat memulai itu. Dan IP saya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi diketawain waktu presentasi itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pikiran, perasaan, dan tindakan itu perlu sekali. Dan ada tools bagaimana kita melepaskan mental block itu dengan MTP, anchoring, dan yang tadi itu yang ada 6 langkah ini. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada jawaban yang kurang bisa berkenan. Terima kasih sekali. Salam sukses untuk semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi atas sharing yang diberikan. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, selamat bercengkrama dengan keluarga. Salam hangat saya, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali buat salam buat Pak Ari. Terima kasih Uni Resi, Pak Hairudin, Bu Ani, Pak Hadi, Bu Yanti, Bu Lili, Bu Siti Maryama, Pak Rahmi, Pak Luki, terima kasih. Ada Bu Nur, Bu Retno, Bu Hani, Pak Andri, Pak Rino, terima kasih. Kak Salsabila sudah hadir semuanya. Iya, mohon izin saya end all ya. Ya, makasih Mbak Rum. Terima kasih Baru.